Mari kita berdiri, kami mengakui iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. I rather have Jesus than silver or gold. I rather have Jesus than silver or gold. I rather be His than have riches store. I rather have Jesus than houses or land. I rather be laid by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain, or be had in sin's dress away. I rather have Jesus than anything this world offers today. He's fairer than lilies of lilies bloom. He's sweeter than honey from out of the comb. He's all that my hungering spirit need. I rather have Jesus and let Him live than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dress away. I rather have Jesus than anything this world offers today, than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dress away. I rather have Jesus than anything this world offers today. I rather have Jesus than anything this world offers today. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 오늘 이렇게 또 좋은 주일 허락해 주셔서 주님을 감사합니다. 이 전에 함께한 이블라트나 또 이브 요하나, 헬다, 아궁, 리아나 주여 다 함께해 주셨고 하나님의 사랑으로 온전히 채울 수 있도록 도와주셨고 이 코로나의 어려운 가운데 건강과 또 마음의 평안 지켜주시기 원합니다. 하나님 저희가 오늘 또 주님의 말씀 앞에 섭니다. 주님 저희 각자에게 함께해 주시고 성령 충만함으로 채워주셨고 하나님의 말씀을 들을 때 깨달아 알 수 있도록 하나님의 깊은 사랑 깨달아 알 수 있도록 붙들어 주시기 원합니다. 말씀을 저는 저와 함께 해주시고 성령 충만함으로 채우셔서 담대하게 선포할 수 있도록 주여 붙들어 주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat siang semua. Ibu Latna, Agung, Liana, dan Ibu Yohana, Helda. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali karena kami berkumpul bersama untuk ibadah minggu terakhir di bulan Juli. Saat ini kami masih menawarkan layanan online karena virus corona, tetapi kita berdoa untuk hari untuk berkumpul dan beribadah bersama. Saya juga berdoa tentang ini.
자, pertama-tama mari kita membaca firman hari ini bersama-sama. Yesaya chapter 53 ayat 1 sampai 12. Yesaya chapter 53 ayat 1 sampai 12. 자, mari kita baca Yesaya chapter 53 ayat 1 sampai 12. 1, 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan lupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilemukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh birulnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia niaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang galu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menepakkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Amin. Dari perspektif yang luas, 5 buku puisi dari kitab Perjanjian Lama dan keempat Injil Perjanjian Baru memiliki subjek dasar yang sama, seperti realitas dasar manusia di hadapan Allah yang mutlak dan karya penebusan Yesus Kristus. Masing-masing buku ini menyajikan tema-tema umum ini dari berbagai perspektif. Demikian juga 17 buku nubuat besar dan kecil masing-masing memiliki berbagai latar belakang, titik-titik penekanan teologis, teknik ekspresi, dan fitur rinci. Namun demikian, para nabi adalah kumpulan buku yang melihat 3 tema dasar berikut dalam berbagai perspektif. Yang pertama adalah bahwa peristiwa besar dari setiap era diumumkan dan dinubuatkan melalui para nabi. Yang kedua, itu adalah peringatan akan penghakiman dan perintah untuk bertobat
kepada umatnya yang terus-menerus berbuat dosa. Juga ada janji dan penghiburan berdasarkan kasih karunia Allah yang tanpa syarat. Ketiga, pada akhir dunia, Yehova akan selamanya memisahkan orang benar dan fasik dan menghakimi mereka, serta menghadirkan visi eskatologis besar yang akan membawa dunia baru. Kitab Yesaya mencakup tema dasar nubuat-nubuat ini yang paling komprehensif dan terluas dari semua. Kitab Yesaya juga membahas tema dasar berbagai kitab nubuat. Namun ini adalah paling komprehensif dan terluas dari semua nubuat. Yesaya berarti keselamatan Yehova. Kata keselamatan diulangi dalam Yesaya. Yesaya terdiri dari 66 bab yang mewakili 66 buku Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesaya dari bab 1 sampai 39 berbicara tentang bagian Perjanjian Lama atau penghakiman Allah, dan pasal 40 sampai 66 berbicara tentang bagian Perjanjian Baru, tentang penebusan dan penghiburan. Jadi, kitab Yesaya dianggap sebagai 66 buku dalam Alkitab. Kitab Yesaya berisi nubuat langsung terbesar, terutama tentang karya Yesus Kristus, Mesias yang akan datang ke bumi dan menjadi raja kedamaian dan keadilan. Selain itu, Yesaya tidak hanya diakui sebagai salah satu karya sastra paling menonjol di antara sastra Ibrani, termasuk Perjanjian Lama dan Baru, tetapi ada juga lagu-lagu yang lebih indah daripada Mazmur. Itulah sebabnya Yesaya kadang-kadang disebut sebagai Everest dari para kitab nubuat, karena itu adalah yang paling luas, beragam, dan sangat indah dari para kitab nubuat. Zaman kegiatan Yesaya adalah periode 60 tahun yang panjang antara tahun BC before Christ 740 sampai 680 dari usia raja ke-10 dari Yehuda Selatan hingga Manasye raja ke-14. Ketika Yesaya mulai bertindak sebagai seorang nabi, Yehuda Selatan dan Israel Utara masing-masing diperintah oleh Usia dan Yeroboam kedua. Mesir yang merupakan salah satu dari dua kekuatan besar di Middle East pada waktu itu tidak dapat mengerahkan pengaruh atas wilayah Palestina dengan berfokus pada politik internal ketika dinasti berubah. Sementara itu, Israel Utara dan Yehuda menikmati kemakmuran baik secara politik maupun ekonomi. Namun secara agama dan moral, Israel Utara serta Yehuda Selatan sangat terdegradasi, sehingga sulit untuk menganggap sebagai umat pilihan Allah. Jadi, perlahan-lahan Yehuda Selatan dan Israel Utara mulai bergulir ke dalam gejolak secara Middle East yang memasuki era kekaisaran besar. Pada usia ini, Yesaya sepanjang hidupnya menubuatkan keselamatan sementara Yehuda Selatan dari Asyur dan penghancuran Yehuda Selatan oleh Babel yang belum memiliki sistem negara pada saat itu. Dan dia juga berbicara tentang kata-kata Tuhan tentang kembali bangsa Israel dari penawanan oleh Persia, kemunculan Mesias, pelayanannya, dan penghakiman Yehuda di ujung dunia. Penghakiman Yehuwa di ujung dunia. Kitab Yesaya adalah kumpulan peringatan, janji, dan kata-kata teguran, penghiburan dari peristiwa besar dalam proses pengembangan sejarah umat Allah. Hal yang sama berlaku untuk kitab nubuat-nubuat lain, tetapi kitab Yesaya lebih berfokus pada mendorong sikap baik orang-orang untuk bersiap menghadapi peristiwa yang akan terjadi.
Dan yang lebih utama, tujuan dasar dan penekanan diberikan untuk meyakinkan orang-orang terpilih dan semua orang benar di dunia bahwa keselamatan Yehuwa akan terwujud selamanya. Dalam hal ini, nubuat Yesaya telah berulang kali difokuskan pada apa yang disebut sisa Israel. Bahkan dalam situasi bahwa masyarakat Israel termasuk Yehuda Selatan dan Israel Utara jatuh dan hukuman Allah yang kejam diumumkan, Tuhan berkata bahwa umat yang tersisa akan berakal dan memulihkan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Di seluruh buku Yesaya, keberadaan sisa yang menjaga kemurnian iman sampai akhir atau yang bertobat di hadapan orang lain dan kembali kepada Yehuwa disebutkan secara default dari awal dan terus disebutkan secara langsung atau tidak langsung. Ada alasan untuk berteriak berulang kali tentang penghakiman dan keselamatan Yehuwa. Itu untuk orang-orang yang sisa ini. Tujuannya adalah untuk membangkitkan masing-masing individu yang tersisa ini di antara semua orang Israel. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk membuat orang-orang yang tersisa ini menjadi tetap dalam sikap yang benar tanpa kehilangan kepercayaan akan keselamatan Yehuwa. Memang semua kehidupan adalah semua makhluk yang berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu, bahkan jika seluruh dunia jatuh, jika saya hidup dengan sikap yang benar di hadapan Allah, saya tidak akan terbenam dalam zaman saya dan akan dapat berpartisipasi dalam pekerjaan keselamatan Yehuwa melebihi zaman ini. Dalam hal ini, kata-kata Yesaya terhadap sisa Israel pada perjanjian lama terus bergema melampaui zaman ke sisa-sisa skala zaman dan di seluruh dunia. Di tengah-tengah latar belakang ini, firman hari ini dimulai sebagai berikut. Ayat 1, chapter 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Pada chapter 52 ayat 13 sampai 15 secara implisit bernubuat tentang masa depan hamba Yehuwa, Yesus Kristus. Itu tentang penderitaan, penebusan Yesus Kristus dan kemudian kemenangan yang akan datang sesudahnya. Sekarang ayat ini sampai 12 berbicara dengan sungguh-sungguh tentang pemenuhan penebusan melalui penderitaan Yesus Kristus dan kemenangan sesudahnya. Bab ini dapat dikatakan sebagai nubuat inti dari buku ini. Selain itu, tidak ada nubuat di seluruh perjanjian lama yang dengan jelas mengungkapkan rencana penebusan Allah. Penderitaan dan kematian Mesias berdasarkan rencana Allah tidak berakhir dengan penderitaan pribadi, tetapi menghasilkan buah yang besar. Buah adalah penebusan bagi orang berdosa, dan orang yang mati akan memiliki kehidupan, dan orang yang telah menjadi musuh Allah akan berdamai dengan Allah. Tuhan menyelesaikan masalah dengan mencurahkan hukuman dan penghakiman ke atas kepala Mesias yang tidak bersalah. Tuhan melakukan ini supaya menyelamatkan manusia yang tidak bisa menyelesaikan masalah dosa sendiri. Ini adalah pemandangan di mana keadilan dan kasih Yehuwa bertemu dan bersinar. Yehuwa telah menunjukkan kebenarannya dengan mencurahkan segala dosa manusia ke atas dirinya dan menyelesaikan masalah dosa yang tidak dapat diselesaikan manusia selamanya. Tuhan juga mengungkapkan cintanya kepada manusia dengan membunuh putranya di kayu salib dan menyelamatkan manusia yang harus mati. Apa itu berita di sini? Ini merujuk dalam konteks pada fakta bahwa Yesus Kristus dari Allah menggenapi pekerjaan keselamatan melalui hidup di bumi dengan rendah hati dan mati. Tetapi pada akhirnya itu berarti pesan dari Yesus Kristus itu sendiri dan keselamatan melalui Dia.
Kata tangan kekuasaan Tuhan digunakan dalam arti kuasa dan metode keselamatan Yehuwa. Dengan kata lain, itu bisa digantikan oleh pertanyaan tentang siapa kuasa keselamatan Yehuwa datang. Jawaban atas pertanyaan retoris ini adalah orang rendah hati dan hamba Yehuwa. Ini adalah untuk mengkritik pada ketidakpercayaan Israel yang tidak menerima kenyataan bahwa kuasa keselamatan Allah datang melalui orang rendah hati. Itu juga ungkapan yang menegaskan bahwa hamba Yehuwa pasti akan menyelamatkan manusia melalui kehidupan rendah hati dan mati. Namun meskipun nubuat ini dinubuatkan, orang Israel tidak menerima Mesias yang datang ke bumi dan tidak menerima pesan keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Kita mengatakan ayat 2, sebagai taru, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan lupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Mesias akan datang dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang diharapkan dunia. Orang-orang biasa akan berpikir bahwa untuk menyelamatkan dunia, pemimpin harus memiliki kekuatan militer atau politik yang kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dibandingkan dengan ek atau cedar yang bermartabat, bukan tunas lemah. Namun Mesias yang akan dikirim oleh Yehuwa memiliki penampilan jauh dari yang diharapkan orang. Ia akan datang bukan sebagai pohon ek atau cedar, tetapi sebagai tunas yang lemah seperti batang yang nyaris tidak tumbuh di tanah kering. Dia tidak akan mendapatkan perhatian orang dan dia tidak akan bisa memimpin orang-orang dengan kekuatan yang kuat. Dia bahkan tidak akan memiliki wilayah yang luas. Sebaliknya akan dilihat sebagai ditolak oleh orang-orang dan dihina oleh orang-orang. Itulah penampilan Yesus Kristus yang dinubuatkan untuk menyelamatkan dunia. Kita mengatakan ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada. Penekanan dalam nubuat ini akan menjadi makna yang lebih komprehensif bahwa Mesias tidak memiliki kondisi eksternal untuk diakui sebagai Mesias. Orang akan mengira Mesias harus dilahirkan sebagai putra raja yang mengesankan di Yerusalem. Itu juga diharapkan untuk menyelamatkan Israel dari penindasan orang-orang bukan Yahudi dengan karisma dan membangun kerajaan yang kuat yang melampaui kemakmuran kerajaan Daud. Namun Mesias hamba Yehuwa yang dikirim oleh Yehuwa tampaknya benar-benar bertentangan dengan harapan orang-orang. Ia dilahirkan di pedesaan Bethlehem dan ia juga dilahirkan di palungan. Dia juga tumbuh di Nazaret, Galilea di utara, tempat yang diabaikan oleh orang-orang Yahudi. Selain itu, dia juga bekerja sebagai tukang kayu. Pada suatu waktu, dia memimpin banyak orang, tetapi akhirnya dia menderita di dalam tubuh sebagai seorang tahanan dan meninggal di kayu, simbol kutukan Tuhan. Penampilan ini sangat jauh dari harapan orang Yahudi akan Mesias. Kita mengatakan ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaran dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia dihina dan dihindari orang. Dalam teks bahasa asli untuk dia dihina secara harfiah berarti orang-orang tidak peduli tentang dia dan mengabaikan dia. Ketika Yesus mengusir setan-setan dari orang-orang yang kerasukan setan dan mengusir banyak kawanan babi ke laut untuk membunuh mereka, penduduk desa mengusir Yesus. Orang-orang di kampung halaman Yesus menolaknya karena dia adalah seorang tukang kayu.
banyak orang menyadari bahwa Yesus bukanlah Mesias yang memiliki makna politis. Jadi mereka kembali dan tidak pernah bersamanya lagi. Selain itu, ia dikhianati dan sesuai dengan kehendak orang-orang mati. Ini dapat dilihat sebagai penggenapan nubuat bahwa orang itu dihindari orang dalam teks. Alkitab mengatakan seorang yang penuh kesengsaran dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Arti sebenarnya dari teks ini tidak berarti bahwa Mesias selalu hidup dalam kesedihan dan penyakit. Ini berarti hidup dalam penderitaan mental dan penderitaan fisik yang sulit untuk ditangani manusia. Mesias adalah Allah yang pada dasarnya tidak berdosa. Jadi bukan yang harus menderita jenis penderitaan ini disebabkan oleh dosa manusia. Dia mengambil dosa itu atas nama manusia dan mengambil bagian dalam penderitaan manusia. Teks-teks ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang datang ke bumi sebagai hamba Yehuwa adalah Allah sekaligus manusia yang murni. Lebih jauh, karena ia telah mengalami semua penderitaan manusia, itu menunjukkan bahwa ia dapat menjadi penghibur manusia sejati. Alkitab mengatakan ayat 3, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ada sesuatu yang lebih tak tertahankan daripada diabaikan oleh orang bukan Yahudi. Adalah fakta bahwa Mesias tidak disambut oleh umat Allah dan juga ditolak oleh umat Allah. Bangsa Israel, umat Allah menyerahkan Mesia kepada Pilatus di tangan mereka sendiri. Tidak hanya mengabaikan Mesias, tetapi juga orang Israel membawa Yesus mati. Kita mengatakan ayat 3, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dalam ayat 1 sampai 3 sebelumnya dinubuatkan bahwa hamba Yehuwa yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini akan menderita dan dia akan dihina dan direndahkan oleh orang-orang. Sekarang ayat ini sampai ayat 9 di bawah penderitaan hamba Yehuwa dinubuatkan, tetapi berfokus pada fakta bahwa itu adalah penderitaan untuk keselamatan manusia. Pertama, dalam pertama ayat 4 sampai 6 menuruti bahwa kesepian dan pengorbanan hamba Yehuwa untuk keselamatan manusia. Dengan kata lain, Junis menunjukkan bahwa penderitaan dan kematian Mesias adalah pengorbanan dengan karakter tebusan untuk orang berdosa. Manusia melakukan dosa dan benar-benar diasingkan dari persekutuan Allah dan sedang berjalan menuju jalan kematian, tetapi Mesias akan dipukuli, ditikam, dan dibunuh menggantikan orang itu. Karena fakta bahwa ia adalah manusia yang sempurna tanpa dosa sama sekali. Jadi ia mampu mempersembahkan korban yang lengkap dan kekal melalui darah kematian tunggal. Kematian tebusan Kristus selamanya memecahkan masalah dosa manusia, membuat pengorbanan tidak lagi diperlukan. Ayat 4 sampai 6 dengan jelas menggambarkan sifat kematian tebusan Kristus yang lengkap. Kita mengatakan ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilemukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bidul-bidulnya kita menjadi sembuh. Tidak ada ayat yang dengan jelas menunjukkan penderitaan Kristus sebanyak ayat ini. Dan tidak ada ayat lain yang menyatakan keseriusan dosa yang telah dilakukan manusia terhadap Allah. Dosa-dosa yang telah dilakukan manusia terhadap Allah tidak hanya ditutupi dengan menumpahkan darah domba atau anak lembu. Terlebih lagi, kejahatan itu sendiri tidak ditutupi. Walaupun pendosa itu sendiri dengan menumpahkan darah diri sendiri.
Satu-satunya cara dosa ditutupi adalah bahwa orang yang benar tanpa dosa harus dicabik, ditikam, dan mati untuk menggantikan pendosa itu. Bahasa asli yang digambarkan oleh Mesias tertikam secara harfiah berarti mengobor lubang. Mengobor lubang. Itu adalah ekspresi total dari penderitaan dan penderitaan yang akan dihadapi Mesias. Yesus ditikam di kepala dengan mahkota duri. Dia dipaku di tangan dan kakinya dengan paku. Paku yang besar. Dia dinikam sisinya dengan tombak. Namun semua penderitaan dan penderitaan Mesias ini disebabkan oleh dosa kita. Kita mengatakan ayat 5. Dia dilemukkan oleh karena kejahatan kita. Bahasa asli untuk dia dilemukkan tidak hanya menunjukkan tingkat kerusakan kulit. Kata ini adalah kondisi fatal di mana tulang dihancurkan sepenuhnya. Dengan kata lain, teks ini menekankan fakta bahwa Mesias di masa depan akan menderita penderitaan yang luar biasa. Tampaknya penderitaan semacam itu adalah penderitaan yang harus dialami oleh manusia yang telah berdosa di hadapan Allah. Kita mengatakan ayat 5, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh birul-birulnya kita menjadi sembuh. Bagian pertama dari bagian ini menekankan bahwa penderitaan Mesias adalah karena dosa dan kejahatan umat Allah. Di bagian kedua dari ayat ini fokusnya adalah pada pemulihan umat Allah melalui penderitaan penebusan ini. Bahasa asli untuk mendatangkan keselamatan tidak hanya merujuk pada sebuah negara tanpa perang atau konflik, tetapi merupakan ekspresi dari kondisi kebahagiaan sempurna tanpa kekurangan apapun. Karena itu dapat dikatakan bahwa di atas semua itu ungkapan ini berfokus pada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Manusia pada awalnya harus didisiplinkan oleh Tuhan dan berpaling dari yang salah. Namun biaya dari disiplin haruslah kematian. Sehingga cara untuk menerima disiplin Tuhan secara langsung dan kedatangan kepada Tuhan sepenuhnya terhalang. Namun karena Kristus dihukumkan, manusia dapat berbalik sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, adalah mungkin untuk menyelesaikan masalah dosa seseorang dan untuk melihat pemulihan hubungan yang lengkap dengan Allah. Kita mengatakan ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ini menekankan bahwa bahkan masing-masing kita umat Allah hilang dan menggembala seperti domba. Tetapi Yehuwa menyerahkan dosa-dosa kita sekalian semua kepada Mesias. Dengan kata lain, ditekankan bahwa dalam teks asli bagian utama dimulai dengan masing-masing kita dan berakhir dengan kita sekalian. Dan ini berarti tidak ada pengecualian. Metafora manusia di sini adalah untuk berbicara tentang miopia spiritual manusia yang hanya memikirkan keserakahan di depan mereka dan yang tidak melihat bahaya di depan mereka. Ini juga untuk mengkritik kebodohan spiritual manusia yang berjalan di sepanjang jalan kehancuran bersama dengan orang lain tanpa ragu. Ketika domba membungkuk dan makan rumput, mereka sering tersesat karena mereka hanya peduli dengan rumput di depan mereka dan bahkan tidak mempertimbangkan kemana mereka pergi. Domba juga memiliki sifat melarikan diri tanpa mengetahui apa alasannya ketika domba-domba lain ketakutan dan melarikan diri. Ini mencerminkan keberdosan manusia yang cenderung berdosa dengan secara giat menangkap hanya dalam keserakahan daripada mempersiapkan diri untuk kekekalan sebagai kehidupan kudus.
Selain itu, kebodohan manusia yang mungkin mengikuti jalan banyak orang tanpa mengetahui bahwa cara dia akan binasa. Dengan jelas disampaikan melalui perumpamaan tentang domba. Kita mengatakan ayat 6, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini menunjukkan bahwa Yehuwa dengan kehendaknya yang teguh telah menyalahkan dosa-dosa kita semua kepada hamba Yehuwa Yesus Kristus. Nubuat ini jelas menunjukkan bahwa penebusan kematian Mesia Yesus Kristus dimaksudkan dalam rencana Allah. Allah telah menjelaskan bahwa seseorang yang berdosa akan mati tanpa membiarkan seseorang bertanggung jawab atas dosa orang lain. Demikian juga manusia dengan sifat berdosa tidak dihukum karena dosa orang lain. Namun demikian Mesias orang benar yang sempurna tanpa dosa dihukum karena dosa manusia. Inilah rahmat, kasih, karunia Allah. Tanpa metode ini masalah dosa manusia tidak bisa terpecahkan. Karena itu Allah meletakkan segala dosa umatnya pada putranya yang tidak bersalah dan menghakimi dia. Karena itu manusia sekarang harus dipersatukan dengan Mesias yang bertanggung jawab atas hukuman atas namanya. Karenanya dia harus menerima dampak efek kurban tebusan yang telah Yesus menyelesaikan. Dan ia harus menerima dan menikmati pembenaran Allah yang diberikan kepadanya. Jika tidak, efek kurban tebusan Mesias tidak akan diteruskan kepada orang tersebut. Dengan kata lain, Mesias mati untuk semua orang, tetapi tidak semua orang menikmati efek menebus kematian. Efeknya hanya berlaku bagi mereka yang menerimanya dengan iman. Kita mengatakan ayat 7, dia niaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang pilu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sekarang sampai ayat 9 di bawah, penderitaan Mesias dijelaskan bersifat sukarela, meskipun Mesias sudah tahu bahwa penderitaan yang dideritanya tidak layak baginya. Rasul Petrus secara tidak langsung mengutip nubuat ini, memerintahkan orang Kristen untuk bersabar, bahkan jika mereka menderita ketidakadilan di dunia ini. Sikap Kristus ini adalah apa yang harus dicontohkan oleh setiap orang Kristen yang melayani Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sikap ini juga merujuk pada sikap dengan rendah hati mengikuti kehendak Allah Yehuwa yang menjalankan semua hal dalam pemeliharaan yang berdaulat. Kita mengatakan ayat 7, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dalam ayat 6 dan 7, Nabi Yesaya membandingkan gambaran manusia kita yang berdosa dan Mesias yang saleh melalui binatang yang disebut domba. Dalam kasus manusia, domba itu digunakan sebagai gambaran negatif. Namun, dalam kasus Mesias, domba itu digunakan sebagai gambar pengorbanan. Meskipun domba tahu bahwa penderitaan yang akan dideritanya tidak adil, tetapi dia diam-diam ditarik tanpa menangis dan tanpa mengeluh. Kita mengatakan ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Teks tersebut menuruti fakta bahwa mereka yang hidup di zaman itu tidak tahu bahwa kematian Mesias adalah kematian tebusan atas nama mereka. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Mesias mati karena dosa dia sendiri. Selain itu, negeri orang-orang hidup adalah kehidupan saat ini di mana orang-orang dengan kehidupan hidup. Dunia ini diyakini sebagai tempat yang sangat diberkati dibandingkan dengan Seoul yang diyakini dihuni oleh orang
mati. Dengan kata lain, orang kuno menganggap kematian sebagai bencana besar. Dosa Israel adalah dosa yang harus dihukum oleh Yehuwa. Namun hamba Yehuwa terbunuh menggantikan dosa mereka. Mereka tidak menyadari hal ini. Kita mengatakan ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Penampilan Mesias melalui teks ini terkait dengan penampilan dalam ayat 7, yaitu Mesias digambarkan di sana sebagai taat kepada kehendak Allah tanpa membuka mulutnya, bahkan dalam situasi di mana ia mampu mempertahankan dirinya. Teks itu juga menggambarkan dia tidak bertindak dengan kekerasan dalam situasi di mana dia dapat menanggapi mereka yang menyakitinya. Singkatnya, Mesias tidak membela atau menyerang dalam menghadapi kematian yang tidak adil. Itu bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya atau dia tidak memiliki pembenaran. Ini karena ia ingin secara aktif mengikuti kehendak Allah Yehuwa. Kita mengatakan ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Teks ini tidak berarti bahwa Mesias dimakamkan dengan orang fasik. Itu hanya menunjukkan fakta bahwa ia disalibkan dengan para penjahat dan dianggap sebagai salah satu penjahat oleh para pemimpin agama Yahudi. Dalam masyarakat Yesus Kristus, penyaliban adalah hukuman bagi yang terburuk. Karena itu, mereka yang mati di kayu salib tidak dapat dimakamkan di kuburan, tetapi hanya dilemparkan ke ladang dan ditempatkan dalam situasi putus asa di mana mereka menjadi makanan binatang buas. Ini adalah penghinaan terbesar bagi orang mati. Namun Yesus Kristus yang datang ke bumi untuk menyelamatkan kita, sayangnya dihukum sebagai orang berdosa dan mati dengan menyedihkan. Tetapi dimakamkan dengan hormat di gua baru yang dibuat oleh orang kaya bernama Joseph dari Arimatea untuk dirinya sendiri. Ini diprediksi 700 tahun yang lalu, jauh sebelum itu terjadi. Dapat dikatakan bahwa kematian tebusan Mesias ditegakkan di tengah-tengah rencana Allah sejak awal. Dan juga dapat dikatakan bahwa Allah pasti memenuhi rencana itu. Kita mengatakan ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Dalam nyanyian keempat hamba Yehuwa paragraf terakhir ayat 10-12 menubuatkan hasil dari kematian tebusan Mesias. Dia dituduh secara tidak adil, sangat menderita dan mati secara menyedihkan, tetapi kematiannya tidak pernah sia-sia. Kematiannya akan membuat banyak orang menjadi benar dan ia sendiri akan menerima penghasilan yang indah yang diakui dan ditinggikan melalui Yehuwa. Teks itu di sisi lain dengan jelas menunjukkan bahwa penderitaan dan kematian Mesias adalah kehendak Allah Yehuwa. Dia tidak dihadapkan dengan kematian dalam perjuangan dengan kekuatan dunia. Yesus tidak terbunuh karena Tuhan tidak peduli padanya. Sebaliknya, hamba Yehuwa patuh pada kehendak Allah yang mengutusnya ke bumi dan dia menyerahkan nyawanya bagi dunia. Kita mengatakan ayat 10, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Baru kedua dari bagian ini, teks di bawah ini menyatakan dua hal yang dihasilkan dari penderitaan Mesias dan pengorbanan Mesias sebagai persembahan bagi manusia. Pertama, teks memprediksi bahwa melalui
kematian Mesias keturunan rohaninya akan muncul dan hidupnya akan bertahan selamanya. Di sini keturunan merujuk kepada semua orang Kristen yang percaya kepadanya dan menerima kehidupan Allah berdasarkan karya tebusan Yesus Kristus. Kristus akan memiliki keturunan rohaninya di bumi dan memperluas kerajaan rohaninya sambil menikmati kehidupan kekal di surga. Fakta ini menjungkirbalikkan pikiran orang-orang bahwa Yesus akan sepenuhnya dipisahkan dari tanah orang yang hidup dan berakhir dengan sia-sia. Kristus tidak pernah mati dengan sia-sia. Kristus menghasilkan banyak buah rohani melalui pekerjaan tebusan yang memberikan nyawanya. Juga tampaknya telah terputus dari tanah orang yang hidup untuk sementara waktu, tetapi ia akan segera memuliakan kehidupan yang kekal dan melanjutkan kehidupan yang diberkati selamanya di dunia kehidupan yang nyata, surga. Alkitab mengatakan ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat ini seperti ayat 10 sebelumnya adalah kalimat yang memprediksi akibat dari penderitaan Mesias dan kematian tebusan. Penderitaan Mesias bukanlah yang bisa kita bayangkan. Anda dapat melihat bahwa itu adalah rasa sakit pahit seperti membakar bagian dalam tubuh. Selain itu adalah rasa sakit yang tidak berhenti dengan rasa sakit tubuh, tetapi dipindahkan ke rasa sakit jiwa. Namun penderitaan seperti itu di dalam Mesias tidak berakhir dengan penderitaan itu sendiri, tetapi menghasilkan buah yang berbuah. Dan sang Mesias puas dengan melihat bahwa buah dari penderitaannya begitu mulia dan indah. Kita mengatakan ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Dalam ayat 10 dan 11 sebelumnya, nubuat bahwa penebusan dilakukan melalui tebusan hamba Yehuwa diperkenalkan. Dalam ayat ini, Yehuwa meninggikan hamba Yehuwa yang menyelesaikan pekerjaan penebusan melalui penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini adalah klimaks dari nyanyian hamba keempat Tuhan yang ayat ini menyanyikan pemuliaan hamba Tuhan. Nah, kita mengatakan ayat 12, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Teks ini menunjukkan bahwa Allah memberikan berkat yang disebutkan dalam paruh pertama ayat ini sebagai hadiah atas kematian tebusan Mesias. Sepenuhnya mencurahkan nyawa, jiwa dalam teks ini menunjukkan bahwa Mesias mematuhi kehendak Yehuwa, dan lebih lagi dia mematuhi dengan hasrat. Dengan kata lain, Mesias tidak dengan enggan menyetujui kematian, tetapi rela mati dengan hasrat untuk memenuhi kehendak Tuhan. Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, kenaikan adalah inti dari iman Kristen kita. Fakta ini memberi kami harapan ketika kami tidak memiliki harapan. Dia membasuh kehidupan kita yang ternoda oleh masa-masa berdosa. Dia menjadikan hati kita yang keras, lembut, dan hangat. Dan dia juga menjadikan kehidupan yang egois kita lembut dan hangat. Serta mengajari kita apa cinta sejati di dalam kita. Dia membasuh mata merah kita yang dipenuhi dengan kecemburuan, kebencian, dan kemarahan dengan air mata syukur dan emosi yang mulia, dan menggantinya dengan mata pengertian, mata cinta, dan mata toleransi. Dia bertahan sampai mati, walaupun kami menyala dengan mudah jika itu sedikit sulit. Jadi dia mengajar kita untuk bertekun dan bertahan demi kebenaran, pekerjaan yang bermanfaat, dan pekerjaan yang menyelamatkan jiwa apapun kesulitannya.
Kami berada di tempat kehidupan yang putus asa, tersesat, arah kami tidak tahu untuk apa hidup. Akhirnya mengarah pada kematian. Yesus datang kepada kami dan memberitahu kami untuk apa kami hidup. Dia juga mengajarkan bahwa ada kebangkitan setelah kematian, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang benar-benar berharga dan penuh harapan. Bukan hanya ini, kita tahu bahwa ada kasih karunia dan kasih yang tak terlukiskan dalam penyaliban dan kebangkitan Tuhan kita. Kita tahu dan merasakan tentang rahmat agung ini, dan kita masih hidup dalam rahmat keselamatan yang agung ini. Jadi semua orang kudus kita dibebaskan dari kehidupan memalukan di masa lalu oleh kasih karunia Kristus. Anda juga dapat hidup hari ini karena rahmat dan cintanya yang besar. Terlebih lagi berkat belas kasih dan belas kasihnya yang besar, kita dapat hidup dengan menantikan hari esok, berharap untuk kebangkitannya dan berharap untuk selamanya. Mohon renungkan lagi anugerah Kristus yang agung kali ini. Harap renungkan kembali kasihnya yang belum pernah diubah, kemarin atau hari ini dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam rahmat dan kasih Kristus yang agung, hidup Anda sekalian akan dibangun semakin indah, kudus, dan utuh. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저희에게 또 이사야의 말씀을 주셔서 주님 감사합니다. 정말 구약에 예수님이 오시기 전에 오래전에 그 구약에 이사야에 예언되었던 예수님의 말씀에 대해서, 예수님의 모습에 대해서, 또 예수님의 십자가 구속에 대해서 오늘 나눠보았습니다. 하나님이 이미 작정하셨고 또 그것을 반드시 이루시는 하나님이심을 저희가 오늘 다시 한번 깨닫게 됩니다. 그 하나님의 측량할 수 없는 그 깊은 사랑, 예수님을 통해서 보여주신 그 십자가 사랑, 제가 그것을 깨달아 알기를 원합니다. 그 사랑에 완전히 붙들려서 그 예수님의 사람이 되길 원합니다. 이 자리에 함께한 우리 모든 우리 성도님들 주여 함께해 주셨고 예수 그리스도의 보혈로 덮어주시고 예수님의 사람으로 온전히 변화될 수 있도록 붙들어 주시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 사랑하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Ya, saya masih berdoa dan ya, kita masih berdoa. Kapan kita harus mulai ibadah offline? Tapi akhir-akhir ini saya mempertimbangkan mungkin kita bisa beribadah bersama satu kali, ya, satu bulan satu kali, mungkin minggu pertama. Okay. Saya akan mengumumkan tentang hari ini kapan kami akan beribadah bersama. Okay. Tunggu sebentar. Tolong tunggu. Dan tolong jangan lupa waktu 2 jam 9 setiap malam setiap hari. Kita akan berdoa sampai virus corona selesai di Indonesia dan di dunia. Tolong jangan lupa pembacaan Alkitab setiap hari. Kita baca 2 pasal dan saling membagikan isi perenungan. Dan tutorial bahasa Korea akan mulai lagi tanggal 1 bulan Agustus. Saya berharap partisipasi Anda sekalian. Terima kasih. Doa penutup. Murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, bagaimana kami bisa berdoa? Yesus menjawab, kamu harus berdoa sama dengan ini. Ini adalah doa Bapa kami. Jadi kami harus berdoa sama dengan doa Bapa kami setiap hari, setiap momen. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.